warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Adiba dengan NIM 20200100040, kelas PAIB semester 3, Universitas Sains Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi guna untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu ada pengertian prinsip-prinsip, faktor-faktor, macam-macam dan manfaat strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran adalah sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk memfasilitasi guru sebagai fasilitator peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Apabila dikaitkan dengan pendidikan agama Islam, maka strategi pembelajaran pendidikan agama Islam adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam, yakni menciptakan manusia yang seutuhnya dengan jalan membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan dan akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Pengertian metodologi pembelajaran PAI. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, metodes yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, metodologi dapat diartikan suatu disiplin ilmu yang berhubungan dengan metode, peraturan, atau kaedah yang diikuti dalam ilmu pengetahuan. Maka metodologi dalam pengertian ini adalah ilmu tentang metode, yaitu ilmu yang mempelajari cara yang paling tepat dan cepat untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip strategi pembelajaran PAI. Prinsip yaitu ada prinsip persiapan, motivasi, perhatian, persepsi, dan prinsip retensi. Prinsip-prinsip metodologi pembelajaran PAI. Metodologi pembelajaran merupakan ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu dalam proses pembelajaran karena memberikan alternatif dan mengandung unsur-unsur inovatif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar yang dicapai pendidikan agama Islam siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor dalam diri siswa itu sendiri dan faktor yang datang dari luar diri siswa, dan sangat besar sekali pengaruhnya, yakni faktor lingkungan. Faktor yang ada pada diri siswa adalah kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, dan sangat besar sekali pengaruhnya terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti apa yang telah dikemukakan oleh Clark, bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. Prinsip-prinsip asas PAI tertuang dalam 3 kerangka, yaitu asas Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Data pelajaran PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk menguasai berbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana peserta didik dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan diberikannya mata pelajaran PAI adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhir dari mata pelajaran PAI adalah terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia. Pendidikan agama Islam bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman siswa terhadap ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Menurut Omar Muhammad Al-Fawmi Al-Syaibani mengatakan bahwa manfaat strategi dan metodologi pembelajaran pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan, terutama berpikir ilmiah dan sikap dalam satu kesatuan. Yang kedua, membiasakan pelajar berpikir sehat, rajin, sabar, dan teliti dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang keempat yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif, komunikatif sehingga dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Materi yang kedua yaitu pembelajaran PAI Kurikulum 2013. Pengertiannya yaitu
Kehadiran kurikulum 2013 diharapkan mampu melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi pekerti diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan di sekolah. Titik tekan pengembangan kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Oleh karena itu, implementasi kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntunan masyarakat Indonesia masa depan. Kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Indonesia SMA mengacu pada Permendikbud Nomor 68 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau madrasah aliyah adalah sebagai berikut. Kompetensi ini dirancang dengan seiring meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi inti 1 untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga yaitu kompetensi inti 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan yang keempat kompetensi inti 4 untuk kompetensi ini inti keterampilan. Materi yang ketiga yaitu pembelajaran PAI dalam era 4.0. Pengertian era 4.0 secara umum, industri 4.0 menggambarkan tren yang berkembang menuju otomasi dan pertukaran data dalam teknologi dan proses dalam industri manufaktur. Tren-tren tersebut diantaranya adalah Internet of Things, Industrial Internet of Things, Sistem Fisik, Cyber, Artificial Intelligence, Pabrik Pintar, Sistem Komputasi, Awan, dan sebagainya. Bahkan pada rancangan Industrial Internet of Things, level industri ini menciptakan sistem manufaktur di mana mesin di pabrik dilengkapi dengan konektivitas nirkabel dan sensor untuk memantau dan memvisualisasikan seluruh proses produksi. Bahkan pembuatan keputusan secara otonomi juga bisa dilakukan langsung oleh mesin-mesin tersebut. Selanjutnya yaitu konsekuensi era milenial atau era 4.0 dalam pembelajaran PAI. Jauh sebelumnya terjadi revolusi industri, kita mengenal istilah pra-revolusi, di mana seluruh kegiatan dilakukan secara manual dengan tangan manusia tanpa bantuan mesin. Baru sekitar abad ke-17 sampai awal abad ke-18, revolusi industri dimulai dengan kemunculan revolusi industri 1.0, mulai hadirnya pabrik-pabrik dan penemuan tenaga uap oleh ilmuwan. Kemudian revolusi industri 2.0 pada sekitar pertengahan abad 18, adanya pemanfaatan tenaga listrik, hadirnya produksi mobil, dan revolusi industri 3.0 sejak tahun 1960, ledakan informasi digital, komputer, dan smartphone. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.